Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Ketika Adam dan Hawa masih di Taman Eden, belum ada dosa. Apa yang mereka lakukan? Fokus mereka hanyalah kepada Allah. Sehingga pada waktu itu, meskipun mereka telanjang, mereka tidak merasa telanjang karena ada sinar kemuliaan Allah yang melingkupi mereka. Apapun yang mereka butuhkan sudah disediakan Tuhan. Mereka tidak perlu mengusahakan segala sesuatu. Di Taman Eden tidak ada kejahatan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekurangan, semuanya sempurna. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikian juga manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Luar biasanya, Roh Kudus yang sama ada di dalam roh Adam dan Hawa. Itulah sebabnya apapun yang mereka butuhkan, komunikasinya lancar. Arahannya jelas karena Roh Kudus yang sama ada di dalam roh manusia. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Roh Kudus sekarang tidak ada di dalam roh manusia. Jiwa dan tubuh manusia menyatu, rohnya mati. Manusia ibaratnya dulu punya GPS-nya Roh Kudus yang senantiasa menuntun, yang memberi info kapan mesti belok kanan, belok kiri, putar balik. Sekarang tidak ada. Mereka harus bergantung kepada panca inderanya saja. Padahal panca indera itu terbatas, hanya bisa melihat sejauh mata memandang, sejauh apa yang kita dengar, pertimbangan kita bisa keliru. Kalau Roh Kudus apa yang akan terjadi puluhan tahun pun tahu. Manusia berubah, sekarang pusatnya aku. Itulah sebabnya orang yang belum lahir baru pasti egois. Pusatnya hanya dirinya sendiri. Aku, dan aku. Karena mereka bingung. Sekarang nggak punya GPS. Mereka harus bergantung kepada panca indera. Sementara iblis memanfaatkan apa yang kita lihat, kita dengar, diselewengkan. Iblis itu hanya bisa menipu. Karena sekarang kan manusia beda dengan dulu yang bisa tahu segala sesuatu sama seperti Allah, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sekarang dia terbatas. Hanya apa yang bisa ditangkap oleh panca indera. Oleh karena itu iblis memanfaatkan apa yang bisa ditangkap oleh panca indera itu menjadi sesuatu yang tidak pasti. Kebenaran Allah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Tetapi kebenaran dunia selalu berubah. Ketika kita salah melihat, pasti keputusan-keputusan kita salah juga, bukan? Kita mengira, aduh ini nenek tua, berarti saya perlu kasih bubur, kasih kursi roda. Gak taunya itu gadis muda yang cantik dan elegan. Yang dibutuhkan berbeda. Inilah contoh bagaimana iblis menipu kita. 2 Korintus 10 ayat 12 berkata, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Gadis yang tadi yang mengatakan aku cantik, aku dikasih, padahal dia merasa gak cantik. Benarkah dia gak cantik? Sesungguhnya enggak. Setiap kita cantik, istimewa, limited edition, satu-satunya di dunia ini. Gak ada orang yang persis seperti kita. Mirip-mirip, kalau dideketin nanti beda. Tetapi karena kita ini sudah di brainwash, yang cantik itu yang seperti ini, kalau gak seperti ini gak cantik.
Padahal Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Stephen Furtick bagus sekali ini mengatakan dan perlu diperhatikan. Alasan kita berjuang melawan rasa tidak aman karena kita membandingkan kehidupan kita di belakang layar, artinya kehidupan kita yang sesungguhnya, dengan cuplikan kehidupan orang lain yang dipamerkan. Ketika seseorang mempercayai kebohongan itu, maka kebohongan itu menjadi kebenaran bagi dirinya dan akan mempengaruhi seluruh hidupnya. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, Allah adalah kasih. Kasih Allah itu kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Roma 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita nggak cantik, masih berantakan, masih amburadul, Tuhan itu mengirimkan anaknya untuk kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Inisiatifnya semua dari Allah. Allah itu menganggap kita begitu berharga sampai istilahnya dikejar kayak mengejar cewek cantik. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib, bangkit mengalahkan maut untuk kita. Tuhan kan mati untuk semua orang. Ingat, seandainya di dunia itu hanya ada kita, satu orang ini, Yesus pun mati untuk kita. Karena Yesus mati untuk kita itu personal, untuk kita masing-masing. Karena bagi Kristus kita itu spesial. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.